Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Yulia Keisha dalam Kompas Sumut. Nah saudara, di Kompas Sumut kali ini kita akan membahas mengenal sejarah dan warisan sejarah Kota Medan bersama komunitas Medan Heritage. Dan di sini sudah hadir bersama kita Rizky Syafitri Nasution, penggagas dari Medan Heritage. Selamat pagi Kak Rizky. Selamat pagi. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah sehat. Lagi kesibukan apa nih Kak? Kesibukannya yang utama itu ngurusin anak, 2 toddler, dan ya, ngajar juga di Universitas Dharma Wangsa. Dan juga kesibukannya juga ngelola Medan Heritage dan juga blogger. Wah, luar biasa sekali ibu yang sangat produktif ya Kak ya. Nah Kak Gigi, berbicara mengenai Medan Heritage, ini komunitasnya sudah ada sejak kapan Kak? Sejak tahun 2013, tapi tepatnya itu sih sebelum, kan kita launchingnya di tanggal 31 Agustusnya, tetapi sebelum 31 Agustus, 6 bulan sebelumnya itu kita sudah mulai aktif di sosial media. Jadi ini baru digagas, itu 6 bulan sebelum di tanggal 31 Agustusnya. Dari 2013 ya Kak ya? Iya benar. Kak Gigi boleh diceritakan dong apa kira-kira yang menginspirasi Kakak untuk membuat komunitas Medan Heritage ini Kak? Sebenarnya berawal dari kegalauan saya sama Irfan Deriza, satu lagi, dia juga penggagas. Nah, kegalauan kami dua yang kalau misalnya dari tahun 2011 itu kita kan sudah ngikutin geliat komunitas. Di sana kita melihat banyak sekali komunitas-komunitas yang membuat kegiatan tetapi itu sepi. Dalam arti kata tidak rame antusiasnya. Jadi akhirnya kita berpikir kok mereka punya campaign itu bagus-bagus. Basicnya mereka punya isu yang mau diangkat itu bagus-bagus, tapi pergerakannya kok kurang masif. Nah, akhirnya kita berpikir apa ya satu konten yang bisa mewadahi semua komunitas ini dalam satu gerakan gitu. Nah, akhirnya tercetuslah pergerakan Medan Heritage karena kita melihat Irfan yang basicnya kelahiran Jakarta, dia kan kalau di Jakarta jelas ya pergerakan pelestarian heritage itu sangat terkelola. Nah, akhirnya dia memberikan sebuah usulan, kenapa kita nggak masuk di segmen heritage Kak? Ini kan akan menyentuh semua seni budaya, kehidupan, dan ini bakal menjadi satu isu yang bisa mengikat teman-teman komunitas. Nah, akhirnya kita coba kegiatan pertama itu sebelum dibentuk Medan Heritage ya, kita bikin namanya Save Hutan Taman Beringin, yang taman di depan kan rumah Gubernur Gubernur Sumatera Utara. Nah, kita di situ kan kemarin itu isu yang terdengar adalah taman itu mau dihilangkan, mau dialihfungsikan menjadi Masjid Agungnya Kota Medan. Nah, akhirnya kita diskusi dengan beberapa penggiat heritage. Pada masa itu kita join dengan Badan Warisan Sumatera, yang akhirnya kita buat pergerakan yang sifatnya lebih ke anak muda. Kenapa kita mikirnya anak muda? Karena memang anak muda lah si penggerak sosial media, dan pada masa itu memang sosial media lagi hype-hypenya dan menjadi tolak ukur pada pergerakan mana masa itu. Akhirnya kita buat kumpulan komunitas, ada 20 komunitas pada masa itu. Kita ngambil konsepnya adalah Picnic Heritage. Picnic Heritage. Nah, jadi kita membuat sebuah gerakan atau demonstrasi yang diramu menjadi secara kreatif dengan caranya anak muda pada masa itu. Jadi akhirnya kita bikin piknikan, kita bikin kayak konsep bazar tapi piknik. Nah, teman-teman yang UMKM jualan, teman-teman yang punya kreativitas bikin pameran, dan teman-teman seni berkegiatan seni di sana, baik itu tari, nyanyi, paduan suara, semua. Nah, simbolisnya adalah kita pelepasan burung merpati pada masa itu. Kenapa kita berpikir burung merpati? Itu kan simbolis merpati itu kan adalah sesuatu hewan yang setia, yang dia itu penyampai pesan. Ketika kita mau menyampaikan pesan apa, dia akan menyampaikannya ke alamat yang dituju. Nah, jadi kita mau mengatakan merpati hewan-hewan pintar ini tuh butuh ruang publik, tidak hanya manusia. Mereka butuh apa di kota? Mereka butuh taman. Nah, itu pesan yang mau disampaikan, dan akhirnya memang pergerakan itu karena kita memanfaatkan 20 komunitas dengan ratusan anak muda pada masa itu, alhamdulillah pada masa itu trending topik untuk hashtagnya. Kita mainnya kemarin karena tahun 2011 itu mainnya hashtag ya di Twitter. Nah, itu akhirnya trending Medan, dan ini menjadi berita hits pada masa itu dan semua media meliput. Akhirnya yang tadinya kita tidak mengundang media pada masa itu, pada hari itu kita tidak mengundang media, tetapi karena dia jadi trending topik, besoknya ini menjadi berita dan jadi obrolan diskusi bagi para penggiat heritage lainnya. Nah, dari sana kita melihat sama Irfan, wah ternyata kegiatan seperti ini itu lebih kuat pergerakannya daripada komunitas bergerak masing-masing. Dan teman-teman yang tadinya 20 komunitas itu terlibat, akhirnya sepakat kita buat satu wadah, yang akhirnya wadah Medan Heritage inilah dibuat
untuk melakukan pergerakan itu. Dan alasan lainnya, alasan keduanya adalah melihat Medan itu potensial. Kenapa? Karena sebelum saya terlibat di beberapa komunitas, saya pernah melakukan perjalanan ke Malaysia, yaitu ke Georgetown. Di sana saya melihat di Georgetown ini, kalau saya melihat seperti replikanya kota Medan, Kesawan lebih tepatnya. Ketika saya melakukan perjalanan ke sana itu, saya seperti membayangkan saya ini sedang ada di Kesawan. Sisi Georgetown yang ini mirip ya dengan sisi Kesawan yang ini. Dan budaya-budaya yang saya lihat di Georgetown itu nggak berbeda dengan Medan. Kita punya orang Tionghoa, kita punya orang Tamil, kita punya Melayu di sini. Dan di Georgetown itu juga ada Minang, ada Jawa juga, ada unsurnya semua di sana. Dan akhirnya saya berpikir, ternyata antara Melayu Delhi dengan Melayu Malaysia itu nggak jauh beda peradaban pemukimannya gitu. Nah, jadi akhirnya itu yang membuat saya dan Irfan diskusi, dan kita kepada hari itu diskusi dengan Pak Rudolf Sitorus. Beliau pada masa itu masih menjabat sebagai sekretaris Fakultas Arsitek. Nah, akhirnya di situ kami ditantangin sama Pak Rudolf. Beliau bilang, coba kalian pikir satu nama yang bisa ketika kalian menyebutkan itu semua orang tahu gitu. Nah, akhirnya pertama yang tersebut itu Heritage Tour Medan. Heritage Tour Karena Medan. kita konsepnya bagaimana kita membuat sebuah kegiatan yang ngajak orang ngetur gitu. Hanya itu. Tapi bergulir beberapa bulan menuju tanggal 31 Agustus, berubahlah nama itu menjadi Medan Heritage. Nah, tour itu kita gunakan hanya untuk momentum programnya aja. Benar. Tadinya kan pengennya lebih ke sana menjual turnya, tapi setelah kita perbincangkan lagi, kalau misalnya ada kata tour, belum tentu semua komunitas itu bisa mengangkat isu ini. Nah, akhirnya sepakat sama Irfan, kita bikin Medan Heritage namanya. Nah, dari sanalah akhirnya tergagas pergerakan Medan Heritage. Berarti lumayan panjang juga ya Kak untuk membentuk komunitas Iya. Medan Heritage ini, diawali dari 20 komunitas yang bergabung Dan riset seperti itu kecil ya. di sosial media. Dan kalau kemarin itu Kak pada tahun 2013 kegiatannya seperti berkumpul di Taman Beringin seperti yang Kakak katakan. Kalau untuk sekarang programnya seperti apa Kak? Nah, kalau dulu kenapa kita bikinnya selalu di ruang publik? Karena kita kan mau mencari antusiasnya orang ya. Tapi sekarang kita sudah ada juga program-program yang di indoor. Nah, jadi akhirnya kita sekarang itu menggagas beberapa program. Itu ada program kelas heritage. Kelas heritage itu dengan judul Jenaka, Jelajah Sejarah Kota. Nah, di dalam Jelajah Sejarah Kota ini ada program kecilnya lagi, yaitu Cakap Melayu yang kami selalu buat setiap bulannya, sama Ruang Kata. Jadi kalau Cakap Melayu ini khusus membahas tentang sejarah Melayu. Kenapa kami bikinnya monthly? Supaya semua tentang Melayu akan dikupas. Gitu. Nah, jadi tiap bulan kita buat. Nah, juga yang kalau Ruang Kata ini lebih ke arah ruang kata ini ruang berkata-kata tetapi secara bebas apa yang menjadi opini pembicaraan masyarakat pada masa ini tentang heritage. Nah gitu, kayak kemarin kan yang jadi opini di sosial media kan permasalahan lampu di Kesawan, ya kan? Nah itu kita bahas di Ruang Kata. Baik Kak, lalu selain program-program yang Kakak sebutkan tadi, kita ini heritage, Medan Heritage, warisan sejarah. Tapi kalau dikenal dengan warisan sejarah itu pasti orang-orang berpikir bangunan tua, seperti itu. Nah, dari komunitas Medan Heritage ini bagaimana sih Kak memperkenalkan warisan sejarah di Kota Medan ini? Nah, tadi kan baru satu program. Akan menjawab pertanyaannya Kak Yulia. Jadi, program lainnya itu ada seperti program Batik Attack, ada main bareng, dan satu lagi itu ada program, catatan saya, main bareng dan merajut mimpi. Jadi ini program yang memang kami ramu untuk menyampaikan pesan ke masyarakat bahwasanya heritage itu tidak hanya tentang site itu adalah bangunan ya. Benar. Ruang. Tidak, tetapi di dalam Medan Heritage ada program main bareng. Main bareng itu goalsnya kami, tembakannya kami, targetnya adalah ibu dan anak. Ibu dan anak. Bagaimana ibu-ibunya kita ajak untuk berkegiatan bersama anaknya, tapi belajar sejarah. Jadi kita hanya sebagai fasilitator, ibu dan anak lah yang bermain bersama. Kira-kira seperti apa permainannya? Contoh, kita kemarin kerjasama dengan IF, English Sports. Kita kerjasama dengan mereka mau ada kegiatan kelas holiday. Jadi si ibu dan si anak bermain di spot Musperin, Museum Perkebunan Indonesia di Karso. Nah, di sana anak-anak diajak untuk tur museum. Siap dari situ mereka diajak bercocok tanam hidroponik. Nah, setelah itu kita bikin pergelaran seninya. Nah, jadi di sana
keterlibatan ibu yang membawa anaknya, mereka nge-guide anaknya sendiri, jadi si ibu belajar dan anak mendapatkan bonding dengan ibunya. Nah, di sini kita mau menyampaikan pesan adalah dengan ibu-ibu ngajak anaknya ke museum, kalian tidak hanya dapat sejarahnya aja loh, tetapi kalian berhasil mewariskan kan yang namanya heritage itu kan tangible, intangible ya, mewariskan intangible-nya ke anak. Nah, setidaknya kalau kita nggak ada fisiknya, tapi anak-anak ini tahu ceritanya. Nah, sewaktu-waktu ada satu fisiknya Kota Medan yang hilang, anak udah tahu ceritanya. Nah, inilah kampanye-kampanye yang seperti ini yang kita lakukan. Dan kalau untuk mengikuti program-programnya ini Kak, apakah harus menjadi anggota dari komunitas Medan Heritage atau kira-kira seperti apa nih Kak? Nah, kita sih konsepnya itu tidak langsung anggota ya, boleh jadi relawan. Karena di Medan Heritage itu kita kayak jatuh cinta. Jatuh cinta itu kan butuh perkenalan dulu. Nah, kalau kamu sudah kenal, kamu sudah nyaman, boleh deh kamu jatuh cinta ke kita gitu. Nah, jadi gitu juga di Medan Heritage. Jadi relawan aja dulu, lihat, terus kita nanti tahu nih skillnya teman-teman apa dan teman-teman pengen mengembangin skill apa, nah ayo jadi anggota, nah itu bisa terlibat langsung dan ini kayak jadi ruang workshopnya teman-teman seperti kalau kata anak mahasiswa magangnya teman-teman. Magang, ya baik Kak. Nah tadi kita sudah cerita mengenai bagaimana komunitas Heritage dan juga programnya. Kira-kira kalau untuk tantangannya nih Kak dari komunitas Medan Heritage ini seperti apa? Tapi kita tahan dulu. Ya saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Sumut setelah jeda pariwara berikut ini. Ya saudara, kembali lagi bersama saya Yulia Keisha dalam Sapa Sumut. Kak Kiki, tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana komunitas Heritage dan program-programnya. Nah ini saya penasaran nih, kira-kira tantangan dari menjalankan Medan Heritage ini seperti apa Kak Kiki? Oke, tantangannya itu paling terasa sekali itu setelah COVID ya. Karena memang 2 tahun itu tidak hanya komunitasnya kami, tidak hanya komunitas Medan Heritage, tapi semua komunitas di Medan itu terdampak karena kita beberapa founder pernah duduk bareng gitu. Kenapa ya? Setelah COVID itu setiap kita bikin kegiatan itu untuk mengumpulkan 10 orang aja tuh sulit banget. Beda dengan sebelum COVID itu kita ngumpulin 20 orang tuh terasa gampang gitu. Nah, jadi memang setiap Medan Heritage bikin kegiatan itu nggak pernah di bawah 20 orang untuk anak muda yang hadir dan berkumpul gitu. Nah, jadi akhirnya memang itu yang membuat tantangan setelah COVID itu sangat membuat kami sulit ya untuk membangun kembali euforia yang ada yang pernah terbentuk di tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi memang sejak saat itulah Medan Heritage mulai merubah konsep pergerakannya gitu. Yang dulunya hanya menggunakan sosial media, kita posting udah gitu, tetapi sekarang tidak gitu. Jadi kita tuh sekarang itu kayak menjemput bola. Siapa anak-anak muda yang haus kegiatan, kita deketin dulu, pendekatan dulu, kita kenali pelan-pelan Medan Heritage ini apa, dan mereka itu diajak terlibat. Jadi caranya adalah dengan menarik circle-nya mereka dulu. Nah, gitu juga dengan beberapa teman-teman dosen saya gitu kan, ada beberapa dosen yang jadi dosen teman-teman saya, itu juga saya deketin, dan kita tuh kayak kerjasama, yuk setiap ada event ini mahasiswanya diturunkan gitu. Nah jadi memang sekarang sifatnya lebih ke jemput bola ya, daripada dulu kita tinggal posting aja itu udah rame gitu. Ternyata setelah COVID ada tantangannya ya Kak? Ya benar. Dan kalau di era digital saat ini Kak, bagaimana sih media sosial itu membantu komunitas Medan Heritage untuk menggait sekaligus memperkenalkan ke masyarakat yang lebih luas nih terkait dengan heritage di Kota Medan? Nah, sebenarnya Medan Heritage itu bukan saat ini menggunakan sosial media. Memang sudah dari awal 2013 itu sudah menggunakan sosial media. Jadi ceritanya sebenarnya Medan Heritage ini awalnya belum komunitas yang offline ya. Dia masih sebagai akun Twitter. Dia hanya akun Twitter awalnya. Jadi 6 bulan sebelum kita launching, itu kita mainnya Twitter. Kita tuh kayak jadi kayak anonim di akun Medannya itu anonim, memperkenalkan ke anak-anak
anak-anak netizen itu ini Medan tuh apa, kita men-trigger, kita melakukan polling di situ sampai kita tahu nih sebenarnya anak Medan itu pada masa itu ya, pada masa 2011 sampai 2013 itu ternyata anak Medan itu bukan nggak peduli dengan heritage Kota Medan, tetapi karena mereka tidak tahu. Tidak tahu. Nah, dari situlah kenapa base-nya Medan Heritage itu lebih ke arah edukasi, sasarannya adalah anak muda. Anak muda. Nah, kita sepakat dengan Bung Karno yang mengatakan berikan aku 10.000 anak muda akan kuguncangkan dunia. Nah, itu maksudnya bahwasanya kita pengen anak-anak muda ini tahu, dengan mereka tahu kan mereka teredukasi, dari situ kita berharap mereka bisa minimal mereka bisa memposting di sosial medianya mengatakan bangunan yang terbengkalai ini adalah heritage. Iya, benar. Nah, dengan kayak gitu apa? Terjadilah dokumentasi-dokumentasi ataupun arsip-arsip jejak digital. Nah, jadi kita tuh sebenarnya goalsnya nggak kayak lembaga-lembaga pelestari yang lain, enggak. Kita goalsnya itu lebih ke anak muda, minimal personalnya dia punya arsip di jejak digital dia, yang nanti suatu waktu bangunan ini hilang atau situs ini hilang, itu orang masih bisa dengan kata kunci di Google mau mencari misalnya Lonsum gitu. Mana tahu Lonsum hilang kan, mana tahu gitu. Nah, jadi mereka ada nemukan itu. Nah, itulah kenapa kita memang motor penggeraknya dari 2013 adalah sosial media. Baik, Kak Kiki, karena kan pada dasarnya anak muda zaman sekarang nih lebih suka hangout di pusat Sosial perbelanjaan media, iya, pusat seperti itu perbelanjaan, ya. iya, benar. Tanpa mereka tahu bahwa Kota Medan ini banyak loh warisan sejarahnya. Betul. Tapi kira-kira kalau untuk kegiatan-kegiatan dari Medan Heritage ini Kak, ada nggak yang cerita menarik dari teman-teman yang mengikuti kegiatan itu? Banyak ya, karena kita juga di Medan Heritage ini bukan hanya bikin kegiatan sebenarnya, tetapi setiap kegiatan itu kita selalu memberikan pretest dan post-test. Jadi dari pretest dan post-test inilah kita tahu bagaimana tingkat minat seseorang mengikuti kegiatan kita dan apa sih sebenarnya harapan mereka untuk Medan Heritage. Nah, dengan adanya apa harapan itu, kita bisa berinovasi. Nah, alhamdulillah setiap kali kita bikin kegiatan, kata kunci yang selalu dikeluarkan mereka adalah kita tunggu kegiatan selanjutnya. Wow. Dan ada juga yang bilang, wah baru tahu ternyata Melayu itu seperti ini ya gitu. Selama ini ternyata Melayu itu punya keris dan itu keris itu ternyata nggak hanya Jawa aja dan ternyata itu berbeda gitu-gitu. Boleh diceritain nggak, ada nggak satu yang paling kakak ingat nih berkesan gitu setelah teman-teman ini mengikuti kegiatan dari Medan Heritage? Itu waktu bikin kegiatan main bareng yang terakhir, itu kita bikin di Musperin 2, audiensnya anak-anak dong sama ibu-ibu. Nah, jadi setelah selesai acara, si anak-anak itu bilang seperti ini, ya kami kan masih mau main lagi Kak, kata mereka gitu. Nah, oh iya tapi sudah habis, ya nggak mau tahu pokoknya nanti buat lagi ya Kak, kami tunggu kabari mama kami ya. Nah, gimana rasanya ketika anak kecil yang polos dan jujur berkata seperti itu kan berarti kita berpikiran, wah anak kecil aja pengen kegiatan seperti ini. Dan dari sana juga para ibu-ibunya bilang, Mbak kalau bisa dibikin rutin ya setiap bulan gitu. Ternyata belajar sejarah itu menarik dan nggak sesulit yang mereka bayangkan. Nah, memang itu yang pengen kita ubah dari tahun 2013, bahwasanya belajar sejarah itu bukan hal yang membosankan di benaknya anak muda di Kota Medan. Baik Kak. Kalau untuk turis-turis nih, apakah ada program-program gitu yang mengikut sertakan turis-turis yang ke Kota Medan untuk berkeliling gitu Kak? Nah, ya sebelum pandemi itu kan kita punya website sebenarnya medanheritage.com, tetapi ya itu karena satu lain hal akhirnya website ini harus mati. Pada saat itulah kita nggak pernah lagi dapat turis asing. Tapi sebelum website ini mati, kita itu ada beberapa turis asing, tapi basically cuman 2 sih. Kalau dia turis yang mau mencari data disertasi ataupun tesis, atau enggak yang satu lagi yang lebih menarik yaitu dia mencari silsilah keluarganya. Wah, silsilah keluarga nih ya? Seperti apa contohnya Kak? Nah, salah satu itu saya lupa nama dia siapa, tapi dia asal Belanda. Jadi dia menghubungi kita pertama kali dari email karena dia dapat emailnya dari website. Ya, dari website. Nah, jadi dia nanya, Medan Heritage ini apa katanya? Sebenarnya kita komunitas gitu. Saya bisa terhubung nggak dengan pusat penelitian kelapa sawit, kata dia gitu kan, yang ada di Jalan Pemuda. Nah, oh ada apa ya kebutuhannya Mister, kami tanya gitu kan. Oh kamu nggak perlu pakai bahasa Inggris, saya bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Saya tanya, lo kenapa? Karena saya punya keturunan Indonesia, nenek saya, kata dia gitu. Nah ternyata di Belanda pun ada komunitas Indo-Belanda namanya. Indo-Belanda. Dan setiap kali mereka berkumpul, mereka pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Belanda. Nah jadi akhirnya saya bilang, oh bisa.
kapan kebutuhannya. Dia bilang bulannya, dia janjikan kami di tanggal berapa dia akan ke Indonesia, tepatnya ke Medan. Dan dia datang pada hari itu, kita bantu dia untuk masuk ke sana. Dan pada saat itu kan itu belum jadi museum ya, belum jadi museum, masih kantor PPKS. Dan bapak yang biasa ngurusin arsip itu masih ada pada masa itu. Dan orangnya udah tua, udah usia 80. Akhirnya dia ke sana. Di sana itu kan yang uniknya adalah data deleskopi. Bahwasanya pada masa itu orang nggak ngerti baca tulis kan, jadi tanda tangannya pakai sidik jari. Nah, boleh tuh nanti kapan-kapan Kompas TV ke sana, mereka lengkap, deleskopi terlengkap pada masa itu yang Musperin punya gitu. Nah, jadi dia lihat pelan-pelan, dia lihat, ketemu dong. Wah. Bahwa rupanya neneknya ini adalah buruh, salah satu buruh di perusahaan kelapa sawit di Kota Medan pada masa itu. Nah, jadi, dari situ dia kayak ngerasa, ya udah aku cuman mau tahu kalau memang nenekku tuh asli orang Medan gitu. Nah, jadi selain untuk membantu turis-turis untuk melakukan disertasi, ada juga yang mencari silsilah keluarganya. Sejarahnya ya Kak, iya, sekali benar, menarik. Gitu. Nah, kalau dari Kak Kiki pribadi nih, kira-kira apa yang membedakan Medan Heritage ini dengan komunitas-komunitas warisan sejarah lainnya? Yang membedakan kami secara arsip, kami tidak arsip data-data seperti BWS ya, tetapi kami lebih arsipnya lebih ke arah sosial media. Itu satu. Dan yang kedua, kegiatan yang kami ramu itu lebih ke edukasinya. Nah, karena kami kan belum punya kekuatan untuk pelestarian, karena kami belum lembaga, masih komunitas. Nah, dan yang ketiga itu cara kami mengedukasi itu dengan cara kreatif. Nah, apa yang lagi disukai anak muda saat ini, kita ramu caranya seperti itu. Salah satunya nanti di bulan depan kita mau bikin kegiatan Dendang Deli. Dendang Deli, boleh di-spill nih Kak, seperti apa boleh. caranya? Dendang Deli itu akan dilakukan di tanggal 29 November sampai 1 Desember. Kita mengangkat tema Dendang Deli itu bukan berarti hanya pergelaran musik atau seni ya, tetapi lebih ke arah kita mau, dendang itu kan seperti mau menyampaikan secara syiar gitu ke halayak ramai bahwasanya keberadaan Kesultanan Delhi itu tidak bisa terlepas dengan terbentuknya Kota Medan. Benar. Nah, salah satu yang kita akan angkat di talk show-nya itu tentang Zapin. Ternyata tidak semua Melayu itu punya Zapin. Melayu kan macam-macam ya, ada Melayu Delhi, Melayu Malaysia, ada Melayu Siak. Ternyata tidak semua Melayu itu punya Zapin. Nah, ini nanti akan dikupas tuntas sama pembicaranya itu di tanggal 29-nya. Akan ada venue-nya di Pos Blok. Nah, yang hari keduanya, tanggal 30-nya, kita akan ngadain round-round heritage. Kita akan ngajak para turis, baik turis lokal ataupun luar yang akan terdaftar nantinya, itu keliling ke Sawan, akan menceritakan sejarah singkat kenapa Kota Medan ini terbentuk. Ya, replikanya ada di Kesawan gitu. Nah, dan hari ketiganya puncaknya di Museum Perkebunan Jalan Katamso. Oke, baik Kak. Kalau untuk teman-teman yang mau nih ikut atau bergabung dengan kegiatannya, kira-kira cari infonya di mana? Langsung aja infonya di akun kita @medanheritage atau di akun acaranya yaitu @dendangdeli. Nah, siapapun teman-teman yang punya talenta, kita akan sediakan panggung dan publikasinya, silahkan daftar, langsung aja kepoin. Oke, baik Kak Kiki. Kak Kiki, terima kasih Kak sudah datang di Sapa Sumut hari ini. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan kita mengenal warisan sejarah Kota Medan bersama komunitas Medan Heritage. Mudah-mudahan dapat menambah informasi bagi saudara semua. Saya Yulia Kesha mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Tetap saksikan Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.